Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur karena ada kehidupan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita teduhkan hati pikiran kita untuk kita membaca kitab suci supaya kita mendapatkan tuntunan dari Allah. Bacaan kita dari Bilangan 20 ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Mengendalikan emosi. Saudara-saudari sekalian, kalau kita membaca sejarah perjalanan Israel setelah mereka keluar dari Mesir, kita sepakat bahwa mereka adalah bangsa yang keras kepala. Berkali-kali mereka protes, mengeluh kepada Tuhan, mereka marah kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa hal itu sama sekali tidak menyenangkan Allah, dan ia berkali-kali juga memberikan hukuman kepada Israel. Bilangan pasal 20 yang kita baca tadi sebagian darinya merupakan satu kisah yang terjadi ketika Israel mengembara di padang gurun. Tepatnya ketika Israel menjalani hukuman pengembaraan 40 tahun di padang gurun. Kita bisa bayangkan ada bangsa yang baru saja menjalani hukuman Allah, tetapi segera di akhir perjalanan mereka atau sesaat setelah mereka menjalani hukuman itu, mereka kembali berbuat dosa. Mereka kembali mengeluh kepada Allah. Kita membayangkan satu keadaan yang begitu menyedihkan dan menyakitkan. Melihat satu bangsa yang baru saja menjalani hukuman Allah, tapi kemudian berbuat dosa lagi. Sangat menyedihkan, sangat menyakitkan. Tapi justru perasaan menyedihkan dan menyakitkan itu yang mendorong Musa untuk memerahi Israel. Di dalam bacaan kita tadi ayat 10, Musa berkata, "Hai orang-orang durhaka." Dan ketika kita membaca selanjutnya, Musa memukul batu 2 kali untuk mengeluarkan air bagi Israel. Masalah Israel sebelumnya adalah tidak ada air. Dan masalah itu selesai setelah Musa memukul bukit batu. Mereka mendapat air. Tetapi yang membuat kita terheran-heran adalah justru setelah itu Allah memberikan hukuman kepada Musa dan Harun. Yang terjadi di sini adalah kita mungkin akan heran kepada Israel karena dia selalu mengeluh, bangsa ini selalu bersungut-sungut tentang kebutuhan mereka, padahal Allah selalu memelihara mereka. Tapi kita juga heran, kenapa Musa sebagai pemimpin Israel bisa tidak taat kepada Allah. Saudara-saudari, kalau kita melihat bacaan ini secara utuh dan kalau kita mengingat perjalanan Israel yang sekian tahun lamanya, kita akan menyadari bahwa Musa jenuh, Musa sedih, Musa heran, Musa marah. Dan karena itu dia memarahi Israel dan memukul bukit batu. Dan karena itu dia tidak taat. Apa penyebabnya ketidaktaatannya? Saudara-saudari sekalian, seorang pemimpin dapat membuat keputusan yang salah atau membuat langkah yang salah. Dan semuanya berawal dari emosi. Israel jatuh karena kebutuhan, tetapi pemimpin dapat jatuh karena emosi. Saudara-saudari sekalian, mari kita berjaga-jaga dalam emosi kita. Pada hari ini, di tempat manapun kita berada, entah di sawah, entah di pasar, di rumah, di sekolah, atau bahkan di gereja sekalipun. Mari kita berwaspada terhadap hal ini, emosi kita. Dalam hal konteks yang lebih luas, entah itu kita marah, jenuh, patah hati, tawar hati, atau mungkin kita bahagia, senang, sedang merasa sukacita, kita perlu mengontrol emosi itu. Sebab emosi yang tidak terkontrol hanya akan membawa kepada pengambilan keputusan yang salah, kepada langkah yang salah. Dan bacaan kita memberikan contoh yang demikian. Akibat dari emosi yang tidak terkontrol itu buruk. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang mengajarkan untuk kami bisa mengontrol emosi kami. Tuhan tolong, karena ini tidak mudah bagi kami. Tuhan tolong kami. Ampuni dosa salah kami dan sertai kami hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan pelita bagi hati, pikiran, dan keputusan-keputusan kita sehari-hari. Tuhan memberkati saudara sekalian.